Kak, Ya, absen lo. ya, ya, ya. Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Amar. Ahmad. Tunggu ya. Dia Ahmad. Ahmad. Siapa lagi? lagi. Dimas. Dimas. Siapa lagi? Hujan. Ojan. Siapa lagi? lagi. Angga, Pak. Angga. Enggak. Iya. Siapa lagi? Siapa? Angga sudah itu aja, Pak. Oh, udah Udah 4 orang ya. Erlangga tuh, Pak. Iya. Selain Iya. Angga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Kada ada, Pak. Jadi hari ini kita belajar tentang variabel. Ya. Karena masih ada waktu, kita lanjut ya. 11.26 Kita kan 11.45. 11.45. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya, yaitu komentar. Komentar adalah tulisan-tulisan yang tidak ditujukan ya, untuk menjadi bagian dari sebuah program. Tetapi digunakan sebagai keterangan yang mempermudah programmer ataupun orang lain untuk memahami program yang dikerjakan. Komentar satu baris diawali dengan tanda petik slash dan diakhiri dengan slash tanda petik. Bila lebih dari satu baris, maka diawali dengan tanda petik slash bintang, diakhiri dengan bintang slash tanda petik. Nah, contoh. Slash ini komen satu baris slash bintang, sedangkan yang ini adalah merupakan komen yang lebih dari satu baris, yaitu bintang slash. Juga dapat dilakukan sebagai cara pengujian sebuah program yang perlu sementara dinonaktifkan. Nah, jadi kalau dia karena gini ya, program itu membacanya biasanya sebanyak baris yang kita tuliskan. Nah, jadi akhirnya untuk menulis sebuah komen itu kita harus melakukannya. Misalnya kalau dia adalah satu baris itu adalah slash
kemudian isi komennya, kemudian slash lagi, ditutup dengan slash. Nah, kalau dia berbaris-baris, ya, panjang, misalnya kita menjelaskan dari fungsi yang kita tuliskan, ya, itu kita bisa membuat itu dengan slash, kemudian bintang, kita tulis ya sepanjang apa itu tadi, karena dia itu adalah berbaris-baris ya, kemudian bintang slash. Jadi ini adalah tanda ya untuk menandakan bahwa ini adalah merupakan komen. Karena kalau misalnya kita menuliskan sesuatu yang itu bukan merupakan program, sama dia nanti dibaca. Ya. Sama dia nanti dibaca. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak menuliskan, ya, kita nanti misalnya bingung, bingung. Karena kita kalau misalnya yang kita program itu sedikit ya, memang kita akan masih ingat. Ya. Tapi kalau itu sudah berlembar-lembar, berbaris-baris, ya, itu kita bisa lupa kadang-kadang. Nah, itulah gunanya komen ini, ya, agar kita ingat gitu loh. Kita misalnya ada membuat program tertentu ya, kita kasih aja komen, misalnya fungsi misalnya A sama A plus B misalnya sama dengan C. Nah, kita beri komen misalnya ini adalah fungsi pertama. Jadi slash fungsi pertama slash. Nah, kemudian misalnya kita tulis lagi program misalnya lagi ya B ya, plus D sama dengan F. Nah, ini sebagai kita beri komen misalnya di sebelahnya nanti slash fungsi kedua. Yang tadi kan fungsi pertama, ini fungsi kedua. Misalnya gitu. Nah, demikian seterusnya misalnya. Terus kemudian habis itu misalnya kita jalankan ya. Kemudian kita mau bikin fungsi yang lain misalnya, tapi kemudian salah ketik misalnya. Kemudian salah ketik misalnya. Nah, kita jalankan ya, habis kita jalankan itu misalnya ada error. Kita lihat errornya di mana. Oh, errornya di fungsi yang nomor 3 misalnya. Nah, di situ nanti untuk misalnya menghilangkan supaya dia jangan terbaca dulu, nah, kita bisa menggunakan komen ini. Ya. Jadi kita kasih aja di awal fungsi tadi misalnya slash, di mukanya, kemudian yang di belakang bracketnya nanti kita kasih slash. Agar nanti fungsi yang nomor 3 nanti nggak dibaca sama dia. Jadi yang dibacanya sama fungsi pertama sama fungsi yang gitu. Nah, ini gunanya untuk komentar. Bisa jadi nanti sebagai keterangan ya. Bisa juga dia berfungsi nanti bisa untuk memperbaiki sebuah program. Ya, siapa tahu misalnya mau ada yang kita tambahkan lagi tapi tidak usah kita jalankan ya. Jadi kita memakai fungsi komen. Kalau masih bingung ya memang agak sulit Bang ya. Karena ini teori-teorinya aja. Harusnya kita praktek langsung ya. Nanti dari praktek langsung itu kita bisa paham. Tapi tidak ada salahnya juga kita belajar teorinya. Nanti mungkin di lain waktu nanti kita bisa praktek. Kalau belum paham nanti bisa buka teorinya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tentang komentar atau komen. Silakan.
Halo. Halo. Nggak ada, Pak. Habis ini TKB nggak, Pak? Iya. Iya. TKB. Tunggu aja. Tunggu aja. Oke, Oke, kita lanjut ke pengarah pengarah preprosesor. preprosesor. Jadi pengarah pengarah preprosesor digunakan untuk mendefinisikan prosesor yang digunakan. Ya. Jadi biasanya ya pengarah preprosesor ini itu kalau kita membuat program ya itu kita mempunyai jenis-jenis prosesor yang berbeda-beda. Ya. Misalnya ada prosesor yang mempunyai input-outputnya misalnya cuma 10. Ya. Seperti apa? Seperti Arduino Uno ya itu cuma 10 aja. Nah, terus kemudian 20 misalnya untuk yang Mega 8535. Terus misalnya demikian seterusnya ya. Jadi semakin tinggi sebuah prosesor dia mempunyai input-output yang lebih banyak. Nah, jadi gunanya untuk preprosesor ini adalah memberikan alamat dari program yang kita tulis ya. Ini untuk misalnya jenis prosesor apa gitu. Nah, kalau dia adalah program-program yang input-outputnya kecil, misalnya yang kita pakai adalah input-output yang cuma 10 aja misalnya ininya terminalnya ya. Terminalnya cuma 10 aja. Nah, kita bisa misalnya tanpa menggunakan preprosesor. Cuma kalau misalnya terminalnya yang digunakan banyak ya, sampai misalnya 20 atau 30 input-outputnya. Nah, kita harus menuliskan preprosesor ya, karena masing-masing prosesor itu tidak sama input-outputnya. Kalau sedikit nggak apa-apa, nggak usah dituliskan. Ya, kalau itu digunakan untuk prosesor yang kecil ya. Tapi kalau itu ada prosesor yang besar yang mempunyai input-output yang banyak, itu kita tidak bisa. Karena nanti program kita itu pasti tidak akan jalan di prosesor yang lebih kecil. Atau bisa juga prosesor yang khusus ya. Karena kan misalnya kita memakai jenis yang mempunyai misalnya kehususan tertentu tentang terminal misalnya pengubah
sinyal ya dari sinyal elektrik misalnya menjadi sinyal motor misalnya. Jadi tempat input outputnya tertentu, misalnya kita nggak bisa ya memakai prosesor yang berbeda. Nah, itulah akhirnya kita menggunakan alamat untuk prosesor tertentu. namanya adalah pengarah preproses. Kemudian kita masuk ke pernyataan. Pernyataan ini adalah fungsi. Pernyataan adalah merupakan satu buah instruksi lengkap yang berdiri sendiri. Jadi pernyataan port C sama dengan 0x 0f 0f. Pernyataan di atas merupakan perintah untuk mengeluarkan data 0x 0f ke port C. Ya, jadi pernyataan ini adalah isi dari program tadi. Ya, kalau di sini dicontohkan pada port C, maka masukkanlah nilai 0x 0f. Nanti misalnya di port A ya masukkan nilai 0x 01 atau 0x 02 ke port B. Itu pernyataan atau nanti dia adalah merupakan sebuah fungsi. Lalu blok pernyataan. Blok pernyataan adalah kumpulan beberapa pernyataan yang berada dalam satu bagian pernyataan sebagai tanda awal, yaitu kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal buka dengan kurung kurawal tutup. Contohnya adalah port A sama dengan 0x 0. Kemudian double slash pernyataan 1. Nah, jadi kita pahami tadi double slash ini adalah keterangan dari fungsi dari port A sama dengan 0x 0. Sebenarnya komen ini boleh dihilangkan dan boleh dinyatakan. Nah, biasanya kenapa ini kita beri komen ya karena tadi supaya kita jangan lupa ya bahwa di program yang kita tulis itu port A adalah 0x 0 ini merupakan pernyataan yang Kemudian pernyataan kedua itu adalah port B sama dengan 0x 0f. Ini kita nyatakan sebagai pernyataan yang kedua. Makanya di double slash pernyataan kedua. Kemudian port C sama dengan 0x f. Titik koma. Nah, double slash pernyataan 3. Kemudian kurung kurawal tutup. Nah, ini merupakan sebuah blok pernyataan. Nah, kalau cuma satu itu namanya pernyataan. Kalau dia sudah banyak ya lebih dari satu, maka dia disebut dengan blok pernyataan. Jadi akhirnya dia diberi kurung kurawal. Nah, nanti juga di kurung kurawal ini yang kita kerjakan dahulu. Maka dia kita beri kurung kurawal untuk menyatakan merupakan sebuah pernyataan. Oke, sampai situ silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kurang 2 menit. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke. Demikian ya pertemuan hari ini ya, mungkin nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di
TKB setelah ini ya. Tunggu ininya apa? Tunggu di di GAV-nya. GAV-nya. Baik, Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.